Shalom, selamat datang di YT Artikel 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh, perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 132-133. Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Ya, ngomong-ngomong, apakah alamat perusahaan sudah ketemu? Rahman mengangguk dan bertanya. Akhir-akhir ini aku sedang bertempur dengan keluarga Andreas. Belum punya waktu untuk mengurusi masalah ini. Terutama, kamu tahu, aku tidak tahu apa-apa tentang bisnis ini. Messi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu cepat ceritakan padaku. Rahman sedikit terdiam. Begitu banyak perhiasan menunggu untuk mengimpor raw stone kepadanya. Sedangkan perusahaan tidak dapat menanganinya. Dan dia tidak bisa terburu-buru bekerja sama dengan Singapura untuk mengimpor raw stone. Sudahlah. Besok aku akan mengatur seseorang untuk membantumu. Tetapi kamu harus memberiku kerja sama yang baik. Cepat bangun perusahaan dulu. Terakhir masalah alamat. Dan kemudian nanti pilih perlahan. Rahman juga tahu masalah ini tidak dapat menyalahkan Messi. Pertama, dia meminta Messi untuk membantunya menyusahkan keluarga Andreas. Kedua, Messi bukan pembisnis. Tidak dapat menyelesaikan itu juga normal. Anis tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan keduanya. Tetapi dia mengerti satu hal, yaitu, Rahman membuka jalan bagi Messi untuk membersihkan kejahatannya. Kalau dulu, dia tidak akan percaya bahwa seorang pemimpin pasukan bawah tanah dapat membersihkan kejahatannya. Tapi Rahman bisa menyelamatkannya. Dia percaya bahwa Rahman juga dapat membantu Messi membersihkan kejahatannya. Setelah Rahman pergi, Anis langsung bertanya kepada Messi, "Bos Messi, aku ingin tahu, apa identitas Rahman?" Messi memandang Anis, menyesap gelasnya, dan perlahan berkata, "Saudaraku, tidak kusembunyikan darimu. Meskipun aku sudah mengenalnya selama beberapa tahun. Tapi sampai sekarang, aku masih tidak tahu identitas aslinya." Anis mengerutkan kening. Merasa sedikit aneh. Tapi kamu hanya perlu tahu satu hal, bahwa dia dapat dipercaya. Dan bahkan kamu pantas untuk menggantungkan nyawamu padanya. Messi meletakkan gelasnya dan berkata. Anis sedikit terbengong dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Apakah ada yang datang? Messi mengambil sebungkus rokok di tempat tidur dan mengasih sebatang rokok kepada Anis. Rokok gudang garam Surya adalah rokok dari Indonesia. Dan harganya hanya 20.000 per bungkus. Sebagai pemimpin pasukan bawah tanah, Messi hanya mengisap rokok seharga 20.000. Ini benar-benar mengejutkan Anis. Dia sebelumnya melihat beberapa rokok orang bawahan Messi harganya 30.000. Rokok ini bagus. Aku sudah mengisap rokok ini selama beberapa tahun, kata Anis setelah mengambil rokok. Jangan lihat sebelumnya dia sebagai pencuri sakti. Tetapi setelah ia dipaksa melarikan diri ke kota Tokyo, ia tidak punya uang sama sekali. Sudah sangat beruntung jika dia memiliki rokok seharga 20.000. Benar, ini adalah bungkus rokok pertama yang dibelinya untukku tahun itu. Saat pertama kali aku mengisap rokok ini, aku sudah jatuh cinta dengan rasanya. Lalu sulit untuk terbiasa dengan rokok lain. Messi mengambil napas dalam-dalam dan teringat pada istrinya. Tentu saja, Anis tidak tahu ceritanya. Dia masih sangat penasaran tentang identitas Rahman. Karena itu bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dia juga harus memikirkan putrinya. Oh ya, Bos Messi, apakah dia juga ikut andil dengan kekuatan bawah tanah? Anis mengambil sebatang rokok dan bertanya. Bagaimana kamu bisa mengenal Rahman? Messi tidak langsung menjawab Anis. Dari dua pertanyaan Anis, dia merasa bahwa orang ini tidak terlalu percaya pada Rahman. Sudah lama sejak perusahaan mengatakan bahwa Bintang 8 akan memindahkan beberapa staf manajemen. Semua manajer toko elektronik Harmoni bekerja keras setiap hari dan menunjukkan kemampuan mereka masing-masing. Mereka berharap dapat dipilih oleh kantor pusat. Ya, di mata manajemen Harmoni,
Bintang 8 telah menjadi kantor pusat mereka. Tapi sudah lewat sebulan, dan belum ada pergerakan dari kantor pusat. Ini membuat manajer toko elektronik Harmony ragu apakah kantor pusat sudah melupakan mereka. Jika bukan karena setiap rapat Irfan sering mengatakan hal ini, mereka pasti sudah lupa dengan cepat. Direktur Irfan, Bos Rahman, apakah telah melupakan kita? Sudah lewat dari sebulan. Kenapa belum ada pergerakan sama sekali? Andika bertanya pada Irfan. Selama lebih dari sebulan, Andika telah mengenali statusnya dan memulihkan hubungannya dengan Irfan. Aku sudah mengunjungi perusahaan teknologi beberapa hari yang lalu dan sedang dibangun. Apa yang bisa dilakukan orang-orang di sana? Apakah ingin membantu pembangunannya? Irfan tertawa. Benar-benar. Tapi ada beberapa manajer di bawah yang tidak mengerti. Berpikir bahwa Bos Rahman telah melupakan kita. Andika tertawa. Bos Rahman adalah orang penting. Semuanya sudah direncanakan sebelumnya. Bagaimana mungkin bisa lupa begitu saja? Hanya saja ini belum sampai waktu yang direncanakan. Katakan pada semua orang untuk tidak cemas. Lagian walaupun mereka cemas, juga tidak berguna. Perusahaan teknologi adalah pintu masuk kota Yuzoda. Orang-orang yang pergi bekerja di sana semuanya sudah dipilih. Orang biasa mana bisa masuk? Kata Irfan. Andika mengangguk. Yakin akan kata-kata Irfan. Bintang 8 bukan perusahaan biasa. Kualifikasinya pasti sangat ketat. Saat itu, sekretaris mengetuk pintu dan berkata, Direktur Irfan, lihat. Itu bukankah Direktur Hasbia dari kantor pusat? Sekretaris menunjuk keluar jendela lantai bawah sambil berkata. Irfan dan Andika buru-buru bangkit dan melihat keluar jendela. Dan melihat wanita cantik dan indah keluar dari Land Rover. Adalah salah satu direktur kantor pusat, yaitu Hasbia. Pergi. Turun untuk menjemput. Irfan tidak mengatakan apa-apa lagi. Langsung membuka pintu kantor dan keluar. Andika dan sekretarisnya mengikuti. Ketika 3 orang turun lobi di lantai pertama, hanya melihat Hasbia yang sedang menunggu lift. Direktur Hasbia, Direktur Hasbia, halo. Direktur Hasbia, halo. Ketiganya dengan cepat menyapa. Hasbia melihat situasi di lobi di lantai berikutnya. Dan tersenyum sedikit, tiba-tiba ke sini. Direktur Irfan tidak keberatan kan? Sebenarnya, Hasbia datang ke sini hari ini karena Rahman kemarin malam meneleponnya dan memintanya untuk mentransfer beberapa orang ke sana. Kebetulan beberapa hari terakhir ini dia kekurangan orang. Dia seharusnya memberitahu Irfan terlebih dahulu. Tapi Irfan ada di antara orang-orang yang diminta oleh Rahman untuk dipindahkan saat ini. Dia ingin melihat apakah bos perusahaan kecil ini memiliki kemampuan seperti yang dikatakan Rahman. Sebagai siswa berbakat yang kembali dari luar negeri, Hasbia selalu teliti dalam pekerjaannya. Rahman mempercayakan bintang 8 kepadanya dengan raka. Dia berpikir untuk tidak mengecewakan Rahman. Jadi, walaupun Irfan adalah bos toko elektronik Harmony, dia masih ingin memeriksanya sendiri. Itu sebabnya dia datang dengan serangan mendadak. Tidak keberatan. Tidak keberatan. Direktur Hasbia. Di bawah keadaan Hasbia yang menegangkan, Irfan yang sudah lama di lapangan juga merasakan perasaan yang sulit dijelaskan. Tidak bicarakan yang lain, Rahman dengan tenang membiarkan bintang 8 dioperasikan oleh wanita ini dan Raka. Dia tahu bahwa wanita ini bukan wanita sembarangan. Dia mana berani ada perasaan meremehkan. Lanjut ke episode berikutnya. Episode 133. Tidak apa-apa, bukan kalau aku ingin mengelilingi perusahaan. Hasbia menatap Irfan. Senyum tipis masih ada di wajahnya. Tentu saja, senyum dapat dianggap sebagai senyum sopannya. Tidak masalah. Aku temani Direktur Hasbia berkeliling. Irfan awalnya ragu, lalu tertawa. Andika dan sekretarisnya bahkan tidak berani menatap Hasbia, karena mereka belum pernah melihat wanita yang aura kecantikannya begitu terpancar. Terlebih lagi wanita ini masih sangat muda. Di bawah kepemimpinan Irfan dan 3 lainnya, Hasbia berjalan mengelilingi toko elektronik Harmony. Tidak peduli lingkungan perusahaan atau lingkungan kerja masing-masing departemen, dia masih puas. Yang bahkan mengejutkannya adalah dia merasakan vitalitas yang kuat dalam manajemen toko elektronik Harmony dan sebagian besar karyawan. Tentu saja,
Ini karena beberapa waktu ini semua orang berharap untuk menunggu promosi dari kantor pusat, sehingga mereka sangat fokus dalam bekerja. Jika tidak, keadaannya tidak mungkin begini. Ini juga keberanian Irfan untuk membawa Hasbia ke setiap departemen. Direktur Irfan, aku tidak tahu apakah Bos Rahman ada menelepon kamu tidak. Aku hari ini datang ke sini karena dia memintaku untuk memindahkan beberapa orang. Kembali ke kantor Irfan, Hasbia langsung memberitahu, Tuan Rahman belum meneleponku. Tetapi apakah ada orang yang dipilih Direktur Hasbia? Tanya Irfan. Kecuali satu bernama Sisil. 5 lainnya harus bergantung pada rekomendasi Direktur Irfan, kata Hasbia. Sisil, Irfan dan Andika sedikit terkejut. Sisil adalah karyawan lama. Dan beberapa hari yang lalu Luna merekomendasikannya kepada Sisil. Mengatakan bahwa ia memiliki cukup kemampuan untuk mengemban jabatan direktur. Tidak disangka Bos Rahman rupanya ingin memindahkan dia ke kantor pusat. Ya, dia orang yang ditunjuk Bos Rahman secara pribadi. Hasbia tidak tahu siapa Sisil. Rupanya dia bisa mendapatkan perhatian dari Rahman. Sebenarnya, alasan mengapa Rahman ingin memberi Sisil kesempatan karena dia berusaha keras untuk membantu Luna melarikan diri dari cengkeraman bara dari keluarga Andreas. Tuan Rahman sendiri yang memilih orang. Irfan dan Andika bahkan lebih terkejut. Tapi mereka ingat bahwa Sisil dan Luna tidak terlalu mudah diatasi. Apakah itu karena Luna? Kenapa? Apakah ada masalah? Hasbia bertanya dengan cemberut. Melihat mereka begitu terkejut. Tidak, ngomong-ngomong. Direktur Hasbia. Apakah Bos Rahman tidak mengatakan bahwa manajer Luna juga dipindahkan? Tanya Irfan. Tidak. Tapi Bos Rahman bermaksud mempromosikan manajer Luna menjadi wakil direktur. Dan wakil manajer Andika menjadi manajer departemen pemasaran. Oh iya. Rahman juga menyebutkan kamu. Mengatakan bahwa kamu hari ini harus atur semua hal di sini. Sore ini pergi menemui dia. Menurutku maksud Bos Rahman kemungkinan besar ingin memindahkan kamu, kata Hasbia. Baiklah. Setelah aku mengatur semuanya di sini, aku akan menelepon Bos Rahman. Irfan sudah menebak pengaturan dari Rahman ini, jadi dia sedikit pun tidak terkejut. Yang mengejutkannya adalah bahwa Luna tidak diangkat menjadi direktur. Namun, dia berpikir sebentar, dan menyadari bahwa Luna sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk menjadi ketua. Diperkirakan dia tidak dapat meninggalkan toko elektronik Harmoni. Setelah Irfan merekomendasikan beberapa manajer yang berkinerja baik kepada Hasbia, selama periode ini, dia menyuruh sekretarisnya untuk memberitahu orang-orang itu untuk datang ke kantornya. Sisil biar aku saja yang langsung beritahu. Andika memberitahu sekretaris Irfan dan kembali ke departemen pemasaran. Mengenai Rahman tidak memindahkannya ke kantor pusat, tetapi memilih Sisil. Meskipun Andika agak sedikit kecewa, tapi membuatnya kembali ke posisi direktur. Dia juga merasa puas. Jadi dia akan langsung memberikan Sisil kejutan. Manajer Luna. Oh bukan. Wakil Direktur Luna. Selamat. Andika kembali ke bagian penjualan dan tidak sabar untuk datang ke meja Luna dan memberinya kejutan. Dia tahu bahwa Rahman belum memberitahu Luna identitas Rahman yang sebenarnya. Jadi Luna pasti tidak tahu bahwa dia telah diangkat menjadi wakil direktur. Manajer Luna telah dipromosikan menjadi wakil direktur. Semua orang terkejut. Karena kenaikan jabatan pada karir Luna tidak seperti orang biasanya. Sejak dia dipromosikan menjadi supervisor, tidak berapa lama dipromosikan lagi menjadi manajer. Sekarang baru lewat 1 bulan lebih. Dan dia sudah dipromosikan menjadi wakil direktur. Jalan karir seperti ini. Jika bukan karena ada yang bantu, tidak tahu lagi bagaimana menjelaskan semua ini. Manajer Andika, tidak perlu membuat lelucon seperti itu. Luna tercengang, kemudian mengerutkan kening. Bahkan dia tidak bisa mempercayai hal seperti itu. Lagian di hatinya sangat jelas. Tidak usah bilang wakil direktur. Manajer penjualan ini saja dia tidak melakukan dengan baik. Meskipun tidak ada yang mengatakan apa-apa tentang dia. Tapi dia tahu Andika menjadi direktur lebih baik dari dia. Setidaknya kinerja keseluruhan tidak setinggi dulu. Selain itu, pada awalnya dia dipromosikan menjadi manajer. Juga karena Rahman yang meminta Raka untuk membantunya.
langsung memberinya proyek besar distrik perumahan Banjarmasin. Baru-baru ini, dia terus menindaklanjuti proyek itu. Dia saja sudah tidak memiliki tugas baru. Dan kinerja departemen juga tidak meningkat. Bagaimana pemegang saham baru bisa menjadi mengangkat wakil direktur? Kakak Luna, selamat. Siail pertama kali maju untuk memberi selamat kepada Luna. Luna dipromosikan menjadi wakil direktur. Akan lebih mudah baginya untuk menjadi seorang supervisor. Dia tahu bahwa Luna beberapa hari ini meminta kepada Direktur Irfan untuk mempromosikannya. Tapi selama beberapa hari, Direktur Irfan belum menanggapi. Tapi sekarang Luna telah dipromosikan menjadi wakil direktur. Tentu saja ia memiliki hak untuk dipromosikan menjadi supervisor. Jadi Sisil dengan tulus senang untuk Luna. Manajer Andika bercanda. Ini hal yang tidak mungkin. Luna menggelengkan kepalanya. Dia masih tahu itu. Sisil tertegun. Tiba-tiba merasa bahwa Luna menjadi manajer sudah termasuk batasnya. Dipikir-pikir untuk dipromosikan menjadi wakil direktur memang tidak mungkin. Lalu tersenyum dan lanjut berkata, "Tidak apa-apa. Aku percaya bahwa kakak Luna suatu hari nanti akan naik jabatan lagi." Andika melihat bahwa mereka tidak mempercayainya. Dan tertawa, "Luna, bukan hanya kamu naik menjadi wakil direktur. Tapi aku juga telah dipromosikan kembali menjadi manajer. Dan Sisil, kinerja kamu akhir-akhir ini sangat bagus. Bos Rahman sendiri yang menyebut namamu untuk memindahkanmu ke kantor pusat." Ah, manajer Andika. Jangan bercanda. Nanti orang-orang dari departemen lain datang ke sini. Tidak ditertawakan oleh orang lain baru aneh. Sisil pertama ragu-ragu. Dan kemudian berpikir Andika benar-benar sedang bercanda. Dia bahkan bukan supervisor di toko elektronik Harmoni. Atas dasar apa Bos Rahman harus mempromosikan dia yang hanya pegawai biasa? Untuk apa aku membohongimu? Tahu tidak tadi kami baru saja menemani cewek cantik yang memeriksa tadi. Itu adalah Direktur Hasbia. Salah satu ketua pelaksana kantor pusat. Dia ditunjuk oleh Bos Rahman untuk memindahkan orang. Kamu cepatlah pergi ke ruangan Direktur Irfan. Direktur Hasbia ada yang ingin dikatakan pada kalian. Andes berkata sambil tersenyum. Sungguh, Sisil masih tidak percaya. Dia juga tidak mengenal Bos Rahman yang di kantor pusat. Mengapa Bos Rahman ingin mempromosikannya yang hanya karyawan biasa? Bersambung.